Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM F10512010118 dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, saya di sini ingin membahas sedikit mengenai percepatan dan perlambatan. Apa sih itu percepatan dan perlambatan? Yuk disimak. Perubahan kelajuan atau kecepatan itu bisa dikatakan sebagai percepatan dan perlambatan. Nah, untuk membedakan keduanya, kita harus mengetahui nih terlebih dahulu percepatan. Oke, percepatan adalah suatu benda yang bergerak atau melintas dengan kecepatan. Nah, untuk perlambatan itu bisa kita artikan sebagai suatu benda yang melambat pada waktu tertentu. Untuk lebih membuktikan antara percepatan dan perlambatan, kita harus membuat sebuah ilustrasi pembeda antara keduanya. Nah, di sini kita mari bahas satu persatu. Oke, percepatan. Percepatan adalah suatu gerakan yang mengalami kontraksi cepat sehingga menimbulkan percepatan. Untuk ilustrasinya, mari kita simak berikut ini. Nah, untuk praktik daripada percepatan ini, saya mengambil beberapa orang yang sedang lomba lari. Nah, di situ sudah terlihat ada beberapa orang yang sedang bersiap-siap. Nah, setelah itu mereka melaju dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi untuk mencapai garis finishnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada ilustrasi gambar, ada nomor 1 sampai nomor 5 hingga garis finish. Nah, pada pelari tadi, dari garis awal itu bisa dikatakan gambar nomor 1. Nah, jadi dari garis awal hingga garis kelima itu mengalami percepatan. Teman-teman bisa lihat itu lebih detailnya, ada tanda anak panah. Itu anak panahnya dari gambar 1 hingga gambar 5 itu mengalami perpanjangan anak panah. Nah, dari situlah bisa dikatakan sebagai percepatan. Nah, percepatan adalah suatu gerakan yang mengalami kontraksi cepat sehingga menimbulkan percepatan. Itu sudah kita bahas tadi di awal. Jadi, para pelari itu dari nomor 1 hingga nomor 5 itu mengalami percepatan yang melaju hingga garis finish. Sedangkan perlambatan bisa kita artikan sebagai suatu gerakan melambat yang dipengaruhi oleh gerakan itu sendiri. Untuk ilustrasinya, mari kita simak berikut ini. Nah, untuk praktik daripada perlambatan itu, saya mengambil seorang yang bermain skateboard. Nah, teman-teman bisa lihat jika dia mengayun hanya satu kali saja, maka dia akan berhenti secara perlahan. Nah, dari kecepatan laju hingga dia diam, itulah yang dinamakan dengan perlambatan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, untuk ilustrasi gambar daripada perlambatan itu, teman-teman bisa lihat dari gambar 1 hingga gambar 6 itu mengalami perlambatan. Nah, bisa dilihat untuk gambar pertama dan gambar kedua itu anak panahnya agak panjang. Nah, hingga akhir pada gambar ke-6 itu kondisi anak panah semakin pendek. Nah, untuk membedakan antara percepatan dan perlambatan semakin jelas, yuk kita gabungkan eksperimen antara percepatan dan perlambatan serta anak panah yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk penggabungan dari ilustrasinya, teman-teman bisa lihat ada sebuah mobil melaju. Nah, itu dinamakan dengan percepatan. Nah, setelah itu mobil yang melaju tadi mengalami pengereman. Nah, itulah yang dinamakan perlambatan. Teman-teman bisa lihat juga tanda anak panah pada gambar. Jadi dapat disimpulkan percepatan adalah sebuah lintasan yang melaju dengan kecepatan, sedangkan perlambatan adalah sebuah benda yang melaju tersebut mengalami pengereman, sehingga dapat digambarkan pada gambar berikut ini. Untuk percepatan
tanda anak panahnya itu yang awal mulanya pendek menjadi panjang. Artinya, sebuah mobil yang awalnya diam, jika menancap gas, maka akan semakin laju dengan kecepatan tertentu. Sedangkan untuk perlambatan itu kebalikan dari percepatan. Nah, tanda anak panahnya yang awal mulanya panjang menjadi pendek. Artinya, sebuah mobil yang melaju tadi mengalami pengereman sedikit demi sedikit. Itulah yang dinamakan dengan perlambatan. Nah, setelah itu yang jadi pokok pembahasan, apakah percepatan atau perlambatan searah dengan gerak benda atau resultan gaya? Nah, untuk membuktikan apakah percepatan atau perlambatan itu searah dengan resultan gaya atau dengan gerak benda. Nah, di sini kita mengaktifkan fitur yang ada pada PET simulation terlebih dahulu. Kemudian di situ sudah tertera massa pada benda 50 kg. Nah, untuk mendorong itu kita harus memberikan gaya yang lebih besar dari massa tersebut. Kita memberikan gaya sebesar 200 Newton. Nah, teman-teman bisa lihat tanda panah yang berwarna hijau itu adalah resultan gaya, sedangkan orang yang mendorong itu sama-sama mengarah sebelah kanan. Jadi, percepatan itu selalu searah dengan resultan gaya. Nah, sedangkan untuk perlambatan, kita mengaktifkan fitur yang ada pada PET simulation terlebih dahulu. Nah, kemudian di situ sudah ada massa 50 kg dengan posisi seorang sebelah kanan. Nah, di sini kita harus memberikan gaya itu minus karena perlambatan. Oke, kita memberikan gaya sebesar minus 200. Nah, apa yang terjadi? Resultan gaya juga mengikuti arah dari seorang itu yang mendorong benda tersebut. Jadi bisa diartikan perlambatan itu selalu searah dengan resultan gaya. Jadi kesimpulannya, percepatan bernilai positif dan perlambatan bernilai negatif. Artinya percepatan atau perlambatan itu selalu searah dengan resultan gaya, bukan dengan gerak benda. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai percepatan dan perlambatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa.